Tapi kalau disuruh memilih, pilih warga negara Sudan atau warga negara Indonesia? Paspor Sudan atau paspor? Ya. Kalau disuruh memilih, Hmm. saya memilih paspor Indonesia. Beliau ini sudah menikah di Makassar ini dan istri beliau adalah orang Bugis. Ya, saya pergi ke rumahnya. Mm-mm. Apa namanya di sini? Apa adatnya yang Iya, kalau ya adat Bugis. Ya, melamar atau untuk menentukan. Mapetu ada istilahnya. Ya, Dan menentukan harinya, Ya, ini semuanya. Nah, Ya mapetu ada. ya. Dipangkep ya. Ya, Terus bagaimana mempertemukan dua adat yang berbeda, dua budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda? Bagaimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini saya bertemu dengan saudara kita. Ya, beliau ini dari Sudan ya. Assalamualaikum, nama saya Omar, saya dari Sudan. Ya. Saya lagi kuliah di Indonesia dan saya sudah menikah di Indonesia. Jadi bisa bilang hampir jadi asli Indonesia. Ya, saya akan bertanya-tanya kepada saudara kita Omar. Ya, sejak kapan ya tinggal di Indonesia? Tahun berapa? Saya tinggal di Indonesia sejak 2013. 2013. Iya. Sudah lama ya. Sudah hampir 8 tahun. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi waktu itu pertama kali ke Indonesia kuliah S1 ya? Ya, waktu itu kuliah S1 di Unhas. Di Unhas. Iya. Ya, beliau dari S1 kuliah di sini. Nah, kemudian baru saja selesai S2 ya? Iya, alhamdulillah. Tidak, sudah lama. Oh, sudah lama. 2019. Ya, 2019. Selesai S2. Ya. Bisa ditahu jurusan apa? Saya jurusan teknik sipil. Teknik sipil. Ya, S1, S2 teknik sipil sama juga. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya baru dengar katanya baru daftar ya S3 lagi. Ya, alhamdulillah daftar untuk S3 lagi. Ya, pertama kali datang di sini rasanya sangat terharu. Ingin lebih tahu tentang Indonesia, khususnya tentang Makassar juga karena saya langsung datang dari Sudan ke Makassar. Oh begitu. Ya. Oh nggak singgah di provinsi lain. Ya tidak, langsung ke Makassar. Enggak ke Jakarta dulu. Tidak, di Jakarta hanya transit, Transit di bandara. ke Tidak. Makassar. Biar dari bandara saya tidak keluar. Enggak keluar. Iya. Jadi ya alam Indonesia yang pertama dilihat alam Makassar ini. Ya, alam Makassar. Ya, luar biasa sekali. Ya. Dan beliau ini punya channel YouTube ya. Nanti ada di deskripsi. Ya, beliau banyak sekali penontonnya. Ya. Karena sudah lancar berbahasa Indonesia, bahkan logatnya itu ada sedikit-sedikit logat-logat Makassar ya. Makassar ya, betul. Karena beliau ini sudah menikah di Makassar ini dan istri beliau adalah orang Bugis. Ya. Kebetulan saya juga orang Bugis. Jadi sudah bersaudara ini. Saudara, betul. Bisa diceritakan sedikit perkenalan dengan istrinya begitu. Ya. Kenapa sampai bisa menikah? Jujur saja, awalnya saya tidak percaya dan saya melihat pernikahan antara dua budaya sangat susah dan sangat sulit. Jadi awalnya saya di Makassar di sini tidak rencana mau menikah. Tapi lama-lama di sini melihat kondisi di sini, terus setelah pulang ke Sudan, lihat kondisi di Sudan. Pas di Sudan saya merasa jauh beda dengan pikiran orang Sudan. Sudah pikiran saya karena masa kuliah di sini berubah begitu. Jadi berubah pikirannya, lebih dekat dari pikiran di sini begitu. Jadi akhirnya saya mau menikah di sini. Saya mau menikah di sini. Ya, kemudian prosesnya langsung saya tanya teman saya yang dia orang Sudan juga. Dia sudah menikah di sini. Orang di Makassar juga? Atau dia menikah juga? Dari orang Makassar juga. Jadi saya tanya dia untuk carikan calon dengan sistem apa namanya di sini? Ta'aruf. Ya, dengan sistem ta'aruf. Jadi dia carikan, alhamdulillah dapat. Setelah didapatkan di sini sistem ta'aruf baku tukar CV. Ya. Lihat saja ya. Dibaca ininya. Ya. Biodatanya. Sebelum saya lihat CV-nya belum bertemu. Lihat CV dulu. Saya membaca CV-nya, dia baca CV saya. Walaupun saya tidak terlalu fokus di
CV Ya. karena saya sudah istikharah, sudah Alhamdulillah. ada keputusan, jadi saya tidak terlalu membaca itu, saya tidak terlalu fokus. Ya. Setelah itu saya setuju dan perempuannya setuju. Setelah itu bertemu, Ya. ya bertemu di rumah teman itu. Oh iya. Ya di rumahnya bertemu untuk nazar syariah. Ya. Dia lihat, saya lihat dia. Alhamdulillah sudah cocok, sudah setuju. Setelah itu beberapa bulan lagi saya pergi ke rumahnya. Apa namanya di sini? Apa adatnya yang Iya, adat Bugis. Ya, melamar atau untuk menentukan Mapetu ada istilahnya. ya Dan menentukan harinya, Ya, ini semuanya. Nah, Ya, Mapetu ada. ya Di Pangkep ya? Ya, di Pangkep. Saya pergi Pangkep Ya. sama teman saya waktu itu. Terus sudah tentukan waktu menikah. Hari menikahnya keluarga saya tidak datang. Oh begitu. Ya, yang ada saja teman-teman saya di sini ikut. Itu tahun berapa itu? Ya, saya menikah 2018. 2018. Ya, Wow. sudah 3 tahun 3 tahun. sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah itu tidak lama fatranya antara melamar dengan Sekitar 5 bulan. 5 bulan. Iya, 5 bulan karena Persiapannya. ya persiapan betul. Persiapan yang ngambil waktu gitu. Iya. Jadi waktu itu menikah di Pangkep saja, tidak ada acara di Makassar. Iya, waktu itu menikah satu kali Satu di kali. rumah perempuan, Iya. istri. Mm-mm. Sudah di situ ya selesai. Entah. Sudah dikaruniai anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Sudah berapa orang? Sudah punya 2 anak perempuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Ya. Jadi yang namanya jodoh ya Iya, orang Sudan ternyata Ya. bisa menikah dengan orang Bugis Orang Pangkep. Bugis, Ya, ya. dan bertemunya di ini di kampus, ketemunya ya di kampus. Artinya orang kampus juga. Oh tidak, beda Tidak. kampus. Ya, istri saya dari Albir. Oh iya. Ya. Unismu ya, Nah, Unismu. Unismu. Dan sebetulnya istri teman juga dari sana. Oh. Jadi Jadi dia teman ini yang ya. mencarikan. Terus bagaimana mempertemukan 2 adat yang berbeda, 2 budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda? Ya. Bagaimana caranya dalam Betul. keluarga? Ya, ini sebenarnya Mm-mm. masalah yang sangat sulit. Ya. Jika kita mau membawa budaya saya, Ya. terus istri saya mau bawa budaya, Mm. kita saling kita terlalu Egois. Iya, Ya. terlalu egois Hmm. mau melaksanakan Mm-mm. budaya, itu yang jadi masalah. Mm-mm. Tapi waktu itu Ya. bagusnya waktu pas saya mau menikah, Ya. waktu an-nazar syariah, Mm-mm. langsung saya bilang apapun yang terjadi di Ya. rumah tangga itu harus kita ikuti agama, Mm-mm. Al-Quran, Ya, ya. was sunnah. Sunnah. Jadi di rumah saya itu ada adat, Mm-mm. tapi adat yang lurus, yang masih dalam agama Islam. Ya, jadi yang di luar agama dari segi saya atau dari segi istri, ya tetap tidak bisa dilaksanakan. Ya. Bagus. Jadi Ah, dengan Islam bisa bersatu. ya, begitu. betul. Jadi yang selain itu dikesampingkan. Yang selain itu sudah tidak bisa diurus Luar lagi. biasa ya. Ya, kalau masalah bahasa, alhamdulillah istri saya dia lulusan Albir. Ya, Jadi, pasti bisa bahasa ya, Arab. dia bisa bahasa Arab. Dan alhamdulillah saya juga bisa bahasa Indonesia. Jadi Tapi kalau di rumah, Di di rumah rumah- pakai bahasa apa? bahasa campur. Begitu. Ya, saya kadang-kadang pakai bahasa Arab, dia kadang-kadang pakai bahasa Arab. Jadi campur begitu bahasanya. Kalau anak-anaknya? Kalau anak saya itu campur dari segi bahasanya sendiri. Tapi saya lebih sering menggunakan bahasa Arab Iya, sama biar anak saya. terbiasa. Ya, biar terbiasa berbicara dengan bahasa Arab. Iya. Mamanya juga pakai bahasa Arab supaya jadi kombinasi Iya, begitu iya. bahasa Arabnya. Jadi dari bapak dengar bahasa Arab, dari ibu dengar bahasa Arab. Tapi biasanya yang jadi masalah itu saya bahasa Arab saya yang dari Jiyah.
Ami ya. Iya, Ami. Istri saya yang Nah, Fusha. Fusha. Jadi- Tapi itu juga bagus. Berarti anaknya nanti dua yang dia tahu. Iya. Karena di Indonesia itu kebanyakan yang orang di pesantren, dipelajari di pesantren itu bahasa Iya. Fusha ya. Betul. Mereka tidak tahu bahasa Amia. Nanti pindah ke Arab sekolah, kuliah baru tahu. Baru tahu ya bahasa Ami. Tapi kalau dari kecil sudah pernah dengar itu luar biasa nanti ya. Iya. Hasilnya mudah-mudahan. Nah, Ya. insyaallah. Ya. Kemudian ya berikutnya apa yang tidak bisa dilupakan begitu di Indonesia. Misalnya nanti suatu saat pulang ke Sudan misalnya. Iya. Hal apa misalnya yang paling menarik begitu di Indonesia? Hal yang paling menarik di Indonesia budaya-budayanya. Gitu. Ya, seperti budaya yang paling menarik itu apa namanya? Uang panai. Oh begitu. Dulu menikah pakai uang panai atau? Ya, walaupun saya tidak menggunakan. Oh, begitu? Ya, karena saya bilang agama, jadi Iya. kita ikut agama saja, mahar apa. Mahar, ya, mahar Iya. saja. Nah, tapi saya sangat suka budaya itu. Oh, begitu. Walaupun kadang-kadang saya merasa lucu Mm-mm. karena ada yang bilang tingkat Iya, SMA iya, sekian. harga, iya sekian. S1 sekian, Iya, betul. S2 lebih naik lagi. Iya. Oh berarti dulu waktu menikah tidak? Oh, tidak. Tidak. Mahar saja. Tidak mahar saja. Alhamdulillah. Iya. Berarti betul-betul sederhana ya. Iya. Maksudnya dibikin cepat, Iya. tidak dipersulit. Iya, betul. Betul. Karena di agama itu tidak baik mempersulit. Ya, mempersulit. Kira-kira nanti mau tinggal di Indonesia selamanya atau mau pulang ke Sudan? Kalau saya pilihan dua-duanya masih belum pasti. Belum, ya. Iya. Ya. Nah, kalau di Indonesia, Mm-mm. insya Allah. Kalau saya itu punya prinsip di mana ada rezeki, saya ikut. Oh begitu. Ya, di mana ada rezeki saya ikut. Tapi untuk pulang Sudan sekarang tidak. Tidak. Kondisinya kurang ini ya, stabil di sana. Ya, dari segi Lagi ekonomis, ekonomi, dari politik. segi politik. Dan nanti dapat pekerjaan di sini dan Amin, insya Allah. semakin betah di sini dan bisa dapat kewarganegaraan Indonesia. Insya Allah. Itu apa syaratnya? Pernah dengar? Iya, kalau warga negara Indonesia itu setelah menikah 4 tahun. 4 tahun. Iya, 4 tahun ambil izin tinggal Iya. atas nama istri. Mm-mm. Dibagi-bagi sebenarnya itu. Oh, begitu. 2 tahun itu namanya izin tinggal terbatas. Iya. Setelah 2 tahun dapat ITAP, izin tinggal tetap. Tetap. Ya, itu seperti buku. Iya, iya, iya. Dikasih untuk 5 tahun, tapi sebenarnya setelah 2 tahun, 2-3 tahun Iya, di iya, situ sudah bisa Oh, mengajukan untuk mendapat KTP Indonesia. Mudah-mudahan nanti. Amin. Ya. Tapi kalau disuruh memilih, pilih warga negara Sudan atau warga negara Indonesia? Paspor Sudan atau paspor Makassar? Kalau disuruh memilih. Iya, kalau disuruh memilih, Hmm. saya memilih paspor Indonesia. Ya Allah. Iya. Alasannya? Alasannya paspor Indonesia, ya ini kan dari segi apa ya? Dari segi kebebasan begitu. Ya. Kalau paspor Indonesia bisa masuk banyak negara. Ya, ya, Tapi ya. kalau paspor Sudan itu sedikit negara yang bisa dimasuki. Oh begitu. Iya. Kayak negara apa tidak boleh gitu? Kalau paspor Sudan itu kan Arab ya? Ya, Paspor Arab. kalau Eropa susah. Bisa, bisa. tapi susah. Harus ada isi rekening sekitar $10.000. Oh begitu. Jadi susah, sulit. Tapi kalau yang Indonesia tidak. Enggak mesti begitu. Justru ada, kalau pakai paspor Indonesia ada negara di apa ya? Disuruh masuk, bisa masuk, distempelkan Iya. di bandara sana. Bandar saja, Iya. tidak perlu buat ambil visa apa tidak. Oh, iya, iya. Nanti misalnya anak-anaknya sudah besar, apakah akan disekolahkan di sekolah Islam atau di sekolah yang umum yang biasa saja? Kira-kira seperti apa nanti? Ya, Cita-cita, rencana rencananya. saya anak saya mau kasih masuk di sekolah Arab. Sekolah Kan Arab. di Jakarta ada sekolah Arab Saudi. Oh begitu. Ada sekolah Sudan juga ada di sana. Apa ya? Al-hadaf tujuannya untuk mereka belajar bahasa Arab. Karena kalau mereka sudah belajar bahasa Arab, sudah bisa mengerti agama, sudah Iya. bisa menghafal Al-Quran dengan Iya, mudah. baik, mudah. Ya, itu tujuannya. Tapi kalau misalnya tidak sempat saya kasih masuk di sana, insya Allah
sekolah agama lah yang bisa Di masuk. sini. Ya. Lebih dekat di Makassar, banyak di sini. Iya, insyaallah. Karena kita juga di Sudan itu kalau sekolah laki-laki pisah dengan perempuan. Iya, dipisah. Ya, jadi rasa itunya masih ada. Iya. gitu. Jadi anak-anak maunya seperti itu juga. Iya. Tapi Insyaallah. pesantren juga di sini dipisah. Ya, perempuan, ya. makanya saya pilih kalau bisa Mm-mm. sekolah agama. Di sekolah agama di Insyaallah. pesantren. Ya. Kemudian apa misalnya ada kebiasaan orang Makassar di sini, khususnya di Makassar yang tidak disuka begitu? Iya. Siapa tuh ada yang contohnya misalnya satu Iya. dua. Kebiasaan yang saya tidak suka. Saya ingat-ingat dulu. Yang khusus di ini, di sini di Sulawesi, bukan di luar Sulawesi, karena tiap daerah kan beda. Iya, kebiasaan yang saya tidak suka itu biasanya di kampus, waktu di kampus, kalau teman-teman masuk kelas Ya. tidak salam. Padahal Muslim. Ya, padahal Muslim tidak salam. Di jalan juga, Ya. kita di Sudan itu kalau di jalan salam. Iya, Pernah iya, kan? iya. Pernah di Iya. Mesir, di mana siapapun Iya, di iya. jalan itu salam. Sekalipun tidak kenal. Ya, sekalipun tidak kenal salam. Tapi sini di nggak sini, membudaya begitu ya, ya, tidak. kalau di sini, ya walaupun saya kan tidak tidak bermaksud dengan yang bukan orang Iya, Islam, iya, iya. tapi yang orang Yang Islam Islam. juga harus dibudayakan begitu salam. Salam, kalau Ya. ketemu salam. Ya, di jalan ketemu. Tapi waktu itu teman saya langsung datang, langsung ada topik, langsung bahas. Oh begitu. Iya. Nggak ada salam. nggak Iya, ada ini. tidak ada salam, tidak ada apa. Mm-mm. Terus lagi tidak tepat waktu. Iya, kebiasaannya. Ya, tidak tepat waktu. Jadi itu yang sangat sulit. Walaupun Tidak semua. iya, tidak semua. Tidak semua. Tapi kebanyakan ya. Ya, kebanyakan yang Ketika tidak tepat janjian, waktu. Ya, tidak tidak tepat tepat waktu. Kadang-kadang ada waktu yang bisa bisa disesuaikan lah. Misalnya saya janji jam 10 lewat 10 menit masih bisa. Iya. Tapi kadang-kadang 2 jam. Janjiannya 10, jam Ya, 12 baru. itu yang jadi sulit. Ya, Yang terakhir, ya nanti kita bisa bikin wawancara yang keduanya, yang ketiga ya. Iya, Ini yang insyaallah. pertama, yang terakhir kira-kira apa hal yang paling disuka dari orang Bugis Makassar khususnya? Hal yang paling saya suka ramah. Ramah. Iya, orang sini ramah. Bisa masuk, bisa berkomunikasi dengan siapapun. Ya. Tidak susah, tidak sulit. Kalau ya seperti video-video yang dulu. Iya. Jadi boleh dibuka nanti channelnya, itu Iya. luar biasa, banyak sekali video-video beliau bercerita tentang kehidupannya di Makassar, di kampus, ataupun Ya, tentang banyak video-videonya juga yang berbahasa Arab begitu, Iya. ya, berbahasa Sudan. Ya, nanti bisa dilihat di channelnya, ya, ada di deskripsi nanti di bawah, saya tuliskan. Ya, terima kasih banyak atas waktunya, bisa bertemu di sini di Unhas. Ya, kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Ya. Saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sekian.